Hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan membahas revitalisasi integrasi angkutan perkotaan bersama Koperasi Angkutan Jakarta atau Kopaja. Untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan reporter Carlos Michael dan juru kamera Ali Amran dari Balai Kota. Carlos, apa perkembangan dari pertemuan Gubernur dan pihak Kopaja pagi ini? Iya, Nastiti, pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta dengan sejumlah pihak sebenarnya tetapi terkait pembahasan integrasi dan revitalisasi transportasi atau moda transportasi di ibu kota sudah dimulai sejak pukul 10:30 tadi dan hingga saat ini masih berlangsung. Tetapi sebelum rapat dimulai tadi sekitar pukul 8:30 kami sempat mewawancarai Gubernur Ahok yang dalam pernyataannya mengatakan bahwa pemikirannya tentang pembenahan atau revitalisasi moda transportasi Jakarta akan dibahas dalam rapat yang dihadiri bersama oleh pemerintah DKI Jakarta, dihadiri juga oleh PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta dan juga pihak Kopaja. Tadi kami melihat ada kehadiran Antonius Kosasi Dirut PT Transjakarta yang hari ini memang pokok pembahasan dari rapat akan membicarakan bagaimana kerjasama antara Kopaja dengan Transjakarta dalam hal pengadaan bus Kopaja yang nantinya akan diintegrasikan ke Transjakarta. Kami tadi melihat ada satu bus atau armada yang menjadi contoh bagi pemerintah DKI Jakarta sudah terparkir di depan Balai Kota. Bus ini sendiri dicat sewarna dengan warna khas dari Transjakarta, lengkap dengan logo Transjakarta sendiri, dan bus inilah yang nantinya akan digunakan oleh PT Transjakarta untuk membantu armada Transjakarta reguler. Dan seperti biasanya kalau kita melihat di jalanan atau di koridor-koridor yang ada di seluruh koridor di Transjakarta yang ada di DKI Jakarta ini ada bus Kopaja berwarna hijau. Bus Kopaja berwarna hijau inilah yang kemudian dicat kembali sewarna dengan Transjakarta menggunakan logo Transjakarta dan nantinya akan mulai beroperasi jika hasil rapat siang ini memutuskan bahwa kerjasama ini dapat diteruskan atau tidak. Tetapi memang Gubernur DKI Jakarta Ahok mengungkapkan berbagai syarat bagi Kopaja untuk bisa bekerja sama dengan Transjakarta. Salah satunya adalah standarisasi dari bus milik Kopaja sendiri, yakni mengenai supirnya harus disertifikasi dan harus sesuai dengan standar yang selama ini dijalankan oleh PT Transportasi Jakarta. Seperti itu, Nastiti. Baik, Carlos, apakah ada informasi lain bahwa Gubernur menjanjikan perbaikan infrastruktur pemenuhan kebutuhan air menjelang Lebaran nanti? Seperti apa informasinya? Iya, di tempat yang sama juga tadi pagi Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa tugasnya, pekerjaannya hari ini hanyalah berkantor dan memimpin sejumlah rapat. Di antaranya juga adalah memantau pemenuhan infrastruktur dari kebutuhan pokok masyarakat. Di antaranya adalah soal suplai air bersih untuk warga Jakarta menjelang Idul Fitri yang bulan depan akan berlangsung. Memang ada beberapa keluhan dari masyarakat di sejumlah tempat di DKI Jakarta bahwa suplai air bersih ke rumah-rumah warga beberapa pekan terakhir ini sangat terganggu. Ini diakibatkan, Nastiti, karena berbagai pekerjaan, misalnya pengeboran proyek MRT, kemudian jalan layang atau flyover di beberapa tempat yang menyebabkan pipa milik Palija dan juga Pamjaya terganggu dan bocor. Dan untuk hal ini memang Gubernur Ahok menjanjikan agar supaya pelaksanaan akuisisi atau pengambil alihan saham PT Palija untuk PT Pamjaya sendiri dapat dilakukan segera mungkin. Waktu yang lalu kita tahu bahwa Ahok menjanjikan bulan Juni akan segera diakuisisi, tetapi sampai saat ini belum dilakukan. Kita tahu bahwa Palija sendiri sebagai salah satu operator swasta yang menjalankan bisnis air yang ada di DKI Jakarta kesulitan karena sekitar 40% dari pipa air bersih yang ada di DKI Jakarta bocor, sementara mereka kesulitan untuk mendapatkan dana lebih, keuntungan untuk berbagi antara pemerintah DKI Jakarta, Pamjaya, dan juga pihak Palija sendiri. Seperti itu, Nastiti. Baik, terima kasih Carlos. Dan pemirsa, demikian tadi laporan Carlos Michael dan juru kamera Ali Imran dari Balai Kota Pemprov DKI Jakarta.